Siapkan 100 gram kacang hijau. Setelah itu, kacang hijaunya kita rendam dengan air hangat selama kurang lebih 2 jam. Setelah kacang hijaunya mengembang, lalu kukus dengan 1 helai daun pandan supaya wangi. Kukus selama 30 menit atau sampai matang ya teman-teman. Nah, setelah matang, lalu kita ambil kacang hijaunya dari dalam kukusan. Selagi kacang hijaunya masih panas, lalu tambahkan dengan 5 sendok makan gula pasir, sedikit garam, dan juga setengah saset vanili bubuk. Setelah itu, kita tumbuk menggunakan ulekan yang sudah dibungkus plastik supaya tidak lengket. Setelah kacang hijau lembut, maka kacang hijaunya pun siap untuk dipulung. Pulung kacang hijaunya satu persatu sampai semua adonan selesai. Nah, setelah selesai, maka kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan 250 gram tepung ketan, tambahkan 1 sendok makan munjung tepung beras, bisa juga diganti dengan tepung kanji atau tepung tapioka. Sedikit garam, 4 sendok makan gula pasir. Bila sudah, lalu tambahkan dengan air hangat sebanyak 180-200 ml. Untuk memasukkan airnya pun dilakukan secara bertahap saja ya teman-teman, jangan langsung semua. Uleni dengan menggunakan tangan sampai kalis. Setelah adonan kalis seperti ini, lalu ambil sedikit adonan, kemudian kita pipihkan. Setelah itu kita beri isian kacang hijau yang sudah dipulung tadi. Setelah itu tutup rapat dan bulatkan sampai halus. Setelah bulat seperti ini, lalu gulingkan ke dalam piring yang sudah terisi dengan wijen sambil agak ditekan-tekan supaya wijennya menempel ke adonan. Setelah itu agak dipadatkan menggunakan tangan supaya saat digoreng wijennya ini tidak rontok. Ulangi terus sampai semua adonan habis ya. Nah, salah satu tips membuat onde-onde,
Saat sudah membuat adonan kulitnya itu harus langsung dibentuk dan langsung dibalurkan ke wijen. Setelah itu harus langsung digoreng. Jadi jangan terlalu lama ya, biar tidak kena angin. Karena kalau terlalu lama kena angin, maka onde-ondenya bisa keras. Nah, setelah semua adonan selesai, lalu kita siapkan minyak. Nyalakan api yang kecil, lalu tunggu sampai minyaknya hangat. Setelah minyaknya hangat, lalu kita masukkan onde-ondenya. Jangan terlalu banyak ya, karena onde-ondenya nanti akan mengembang. Ini kita pakai api yang kecil terlebih dahulu, nanti setelah minyaknya panas, baru kita besarkan apinya. Setelah onde-ondenya sedikit mengembang, lalu kita tambahkan apinya, namun jangan terlalu besar ya teman-teman. Jadi cukup menggunakan api yang sedang saja. Jadi poin penting dalam menggoreng onde-onde yaitu langsung masukkan onde-ondenya ke dalam minyak yang hangat dengan api yang kecil. Setelah onde-ondenya sedikit mengapung, tambahkan apinya sedikit. Jadi apinya ini jangan terlalu besar ya, yang sedang-sedang saja, namun cenderung kecil, supaya onde-ondenya tidak meletus. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, onde-onde yang sudah matang bisa dilihat saat kita menekan onde-onde itu terasa keras. Saat itulah onde-onde sudah siap untuk diangkat. Setelah itu bisa kita tiriskan ke atas kertas minyak terlebih dahulu. Onde-onde pun siap untuk disajikan. Nah, untuk satu resep ini bisa menghasilkan 20 sampai 22 onde-onde ukuran sedang.